Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpah nikmat kesehatan dan kesempatan yang dianugerahkan kepada kita semua sehingga kita dapat melanjutkan kembali kegiatan in-house training kita di hari Sabtu atau hari keempat di kegiatan in-house training. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawakan kita dari minimnya ilmu pengetahuan ke begitu banyaknya ilmu pengetahuan yang kita dapatkan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk kegiatan hari Sabtu atau kegiatan keempat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, yaitu tentang penyampaian pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam pembelajaran yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Habibie SPD. Langsung saja kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada moderator. Tanpa mengurangi apa yang telah disampaikan oleh moderator, kami mengajak kita semua untuk bersama-sama memanjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat ini. Insya Allah apa yang akan kami sampaikan nantinya dapat menjadi pembelajaran kita bagi kita semuanya. Salawat serta salam dan pula kita haturkan pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas perjuangan beliau sehingga kita dapat merasakan ilmu pengetahuan sampai sekarang ini. Bapak Ibu guru yang kami hormati, perlu kami sampaikan terlebih dahulu terkait posisi kami di tempat ini. Kenapa kami bisa berada di depan Bapak Ibu? Karena terkait dengan ada tugas yang diberikan dari kegiatan kami yang sedang berlangsung saat ini kurang lebih 3 bulan, yaitu tentang pengimbasan dan praktek baik penerapan implementasi pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, perlu kita pahami terlebih dahulu karena ini menyangkut kecerdasan artifisial ini menyangkut mengenai email. Tidak apa-apa nanti kalau bisa kita langsung praktek saja Bapak Ibu, karena materi tentang coding dan ini sebenarnya ini materi tentang mata pelajaran, karena mapel coding itu adalah mapel yang baru. Jadi tujuan pengimbasan dan praktek baik itu sebenarnya memperkenalkan bagaimana sih pelajaran coding dan itu. Nah, untuk mengawalinya kita langsung saja, semuanya sudah diinformasikan untuk membawa laptop Bapak Ibu ya. Bisa kita praktek langsung saja. Kalau bisa kita langsung saja Bu. Nah, berdasarkan sebelum saya masuk ke materi, ada satu surat kemarin yang sempat saya buka itu yang masuk ke dalam grup pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial tentang verifikasi 2 langkah yang dilakukan pada akun belajar ID. Karena kemarin ada beberapa akun ASN sudah kita lakukan verifikasi, akun info GTK juga sudah kita lakukan. Nah, ada juga himbauan untuk melakukan verifikasi 2 langkah terhadap akun belajar ID. Nah, kami sempat pertanyakan kemarin kenapa harus dilakukan di akun belajar ID. Ternyata alasannya itu karena ada beberapa data kita itu, termasuk data ASN yang ada di DKI itu terkoneksi dengan akun belajar ID. Makanya diminta untuk kita memverifikasi. Ya Bapak Ibu ya, bisa kita mulai ya, kita praktek saja ini. Ya, kita praktek saja, silakan dibuka akun belajarnya.
Sudah Bapak Ibu ya? Silakan dibuka akun pelajarnya. Kalau sudah, silakan diklik profilnya Bapak Ibu. Foto profil Bapak Ibu silakan diklik. Kalau tidak ada, silakan diklik yang titik 12 itu. Nah, di sini bisa. Sudah? Setelah itu langsung pilih akun. Setelah dipilih akun, pertama buka akun pelajarnya. Setelah itu silakan klik titik 9. Kemudian klik akun Bapak Ibu. Sudah sampai di sini Pak, Bu? Kita pelan-pelan saja Bu, karena kebanyakan ini kita praktek langsung.
Sudah Bapak Ibu ya? Harus pakai yang diperuntukkan itu untuk akun belajar Bapak Ibu kita scan, karena yang akun Info GTK kita itu menggunakan akun pribadi. Kan sudah kita kemarin kan kita autentikator untuk akun pribadi itu. Sudah Bapak Ibu ya? Oke. Kalau sudah kita kembali saja Bapak Ibu, karena ada beberapa hal yang perlu kami bahas. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa yang kami dapatkan di pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu sempat bertanya apa sih sebenarnya itu coding, karena coding itu apa sih sebenarnya. Nah, secara lebih besarnya itu coding itu sama dengan kita itu memberikan perintah kepada komputer untuk membuatkan kita sesuatu. Itu sih sebenarnya coding ya. Cuman bahasa kerennya itu jadikan coding karena bahasa komputer. Kalau bahasa sederhananya kita kasih perintah kepada komputer, ya komputer yang mengerjakan. Nah, perintahnya itu tergantung, ada perintah yang semakin detail perintah yang diberikan, maka yang dihasilkan oleh komputer itu akan semakin detail juga. Tapi kalau semakin simpel yang diberikan, ya semakin sederhana yang diberikan. Contoh sederhananya itu, contoh dalam kehidupan nyata, coding ini sebenarnya sudah kita lakukan. Kita perintahkan anak-anak, ayo nak, misalnya masuk, buka pintunya. Silakan buka pintu, duduk di bangku, kemudian silakan berdoa. Itu perintah sebenarnya. Cuman diterjemahkan dalam bentuk coding. Ada kode-kode tersendiri, itu sih sebenarnya secara garis besarnya. Nah, selain untuk kita menerjemahkan perintah dalam bentuk mesin itu, untuk menjaga mesin itu dibantu dengan menggunakan yang namanya kecerdasan artifisial. Dulu pada saat ini ada pertama kali namanya artificial intelligence atau AI. Nah, setelah diadopsi oleh masuk ke Indonesia, maka dirubahlah istilahnya. Istilahnya itu kalau sederhananya kecerdasan buatan. Nah, dalam Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu memberikan istilah namanya kecerdasan artifisial. Artifisial itu dalam ilmu biologi itu namanya buatan. Artinya kecerdasan yang dibuat menggunakan mesin. Karena yang namanya kecerdasan itu yang punya itu hanya manusia saja. Tapi kecerdasan itu ingin dibuat dalam bentuk mesin. Nah, dalam konteksnya sehari-hari itu banyak sekali penerapan KA. Jadi kita biasakan untuk ngomong KA, kecerdasan artifisial. Nah, mungkin tidak usah terlalu banyak saya menjelaskan di sini Bapak Ibu, kita langsung praktek saja. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, silakan kita tolong di scan ini dulu. Ini ada sedikit, kalau tadi scan ada link di sini Bapak Ibu, silakan diketikkan di komputernya saja. Itu ada panduan, itu buku Bapak Ibu, buku panduan mata pelajaran, ada sekitar 33 mata pelajaran yang bisa Bapak Ibu download di situ berdasarkan disiplin Ibu Bapak Ibu masing-masing. Kenapa kami sudah buka buku ini Bapak Ibu? Kami cari mata pelajaran kami, ternyata buku ini sesuai dengan CP terbaru Bapak Ibu. Bapak Ibu ya? Satu. Nah, maksud saya kita buka satu mata pelajaran saja Bapak Ibu. Kita tuangkan langsung, kita buatnya maksudnya buat TPP itu. Ya, buka mata pelajaran masing-masing Bapak Ibu maksudnya. Kita langsung jadikan. Nah, sekarang silakan buka DeepSeek Bapak Ibu. Aplikasi kecerdasan artifisialnya kita gunakan DeepSeek saja. Ada di atas DeepSeek dulu namanya Perplexity. Untuk membuat gambar ketika kita kasih dia ilustrasi gambar ya betul. Kalau untuk menerjemahkan dalam bentuk gambar nanti gunakan Gemini Bapak Ibu. Gemini. Ya. Ada yang lebih tinggi dari DeepSeek
gambarannya gambaran umum diberikan Bapak Ibu. Makanya dalam menggunakan KA itu Bapak Ibu, setelah diberikan apa yang kita cari itu diberikan melalui KA, jangan langsung ditelan mentah-mentah Bapak Ibu, karena satu AI atau KA itu berbeda-beda ditampilkan. Di Gemini dengan DeepSeek, Perplexity, ChatGPT itu pun satu prompt atau perintah sama, itu hasil yang diberikan itu beda-beda Bapak Ibu, karena tingkat keakuratan, karena ini yang ditampilkan oleh AI ini hanya prediksi Bapak Ibu. Makanya semakin detail prompt atau perintah yang Bapak Ibu berikan, itu maka semakin detail diberikan juga hasilnya. Nah, memang ada beberapa hasil penelitiannya itu yang dari tingkat keakuratan dan prediksi yang diberikan itu memang yang masih lebih tinggi itu keakuratannya itu adalah DeepSeek dengan Perplexity. Kalau menurut saya Gemini juga bagus Bapak Ibu. Cuman tinggal kita bagaimana cara kita merekayasa perintah yang kita berikan. Contoh prompt yang saya berikan itu Bapak Ibu, kita coba sama-sama maksud saya. Ya, ayo kita coba sama-sama Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu buka DeepSeek saja Bapak Ibu. Sudah ya? Ini buatan Cina Ibu. Ada di Indonesia ada namanya Sumber Edu, namanya itu buatan Indonesia, cuma dia dalam bentuk media pembelajaran ya. Nah ini coba ada tampilan di atas sini Bapak Ibu, ada Cina, ada Inggris ya. Nanti saya akan tekan yang Indonesia-nya. Sudah Bapak Ibu? Oke. Kemudian silakan klik. Kalau yang namanya prompt itu kan kita menulis apa saja bisa dicari Bapak Ibu. Ini saya bagikan dengan cara yang kami dapatkan ketika pelatihan maksudnya. Silakan klik tanda ini Bapak Ibu. Tanda lombong. Tanda utarakan air tisu. Minum air. Tanda dong obat nyamuk. Iya, itu sudah apa maksudnya? Silakan Bapak Ibu cari format RTP yang Bapak Ibu berikan sama Pak David kemarin itu. Kalau Bapak Ibu sudah buka formatnya, nah di format kemarin itu kan ada CP-nya Bapak Ibu. Tidak apa-apa Bapak Ibu taruh CP-nya. Ada tujuan pembelajarannya di situ, tidak apa-apa Bapak Ibu dulu taruh tujuan pembelajarannya. Tapi lebih menukar siapaan itu sudah masalah. Nanti isi promnya saja. Kalau format kosong tidak apa-apa. Oke, sudah. Silakan Ibu klik yang ini tadi. Kemudian pilih format kosong tadi Bapak Ibu. Kemudian klik open. Kemudian ada prompt yang saya bagikan di grup tadi itu Bapak Ibu. Silakan di copy prompt-nya Bapak Ibu. Sesuaikan dengan ini prompt saya Bapak Ibu. Silakan disesuaikan dengan prompt Bapak Ibu. Yang CP-nya juga.
Ini yang prom ini mungkin kalau CP itu CP TP mungkin masing-masing kita berbeda TP-nya. Cuman prom yang ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Misalnya buatkan rencana pembelajaran MPM sesuai dengan format. Kalau nanti formatnya seperti ini kan docs. Tapi kalau dalam formatnya PDF nanti ada sedikit PDF. Di sininya Bapak Ibu. Ya sesuai dengan format yang Bapak Ibu upload. Enggak sepanjang jadi Pak pendek sih karena di karena CP kita masing-masing maksudnya. Kemudian materinya, misalnya Bapak Ibu kalau materinya CP, DP, itu sudah sampai di situ. Kemudian sampai di sini nanti sertakan LKPD dengan bergaya literasi. Bisa ditambahkan lagi bergaya literasi dengan misalnya berpikir tingkat tinggi misalnya seperti itu. Bisa ya Bapak Ibu? Saya sertakan buatkan LKPD dengan bergaya literasi berpikir tingkat tinggi misalnya. Serta buatkan asesmen awal, proses dan asesmen akhir dengan model pembelajaran project basic learning dengan alokasi waktu misalnya 40 menit misalnya. Ya mata pelajarannya mata pelajaran apa misalnya Bapak Ibu. Kemudian baru dicarikan itu ditekan pencariannya. Nah ini tugas kita Bapak Ibu karena yang diberikan oleh KA itu hanya semacam prediksi Bapak Ibu. Tidak semuanya serta-merta sesuai dengan apa yang kita harapkan. Makanya nanti kita itu harus membaca dulu, jangan langsung dipindahkan, perlu dibaca dulu, kemudian kalau ada yang perlu dimodifikasi. Nah nanti keluar semuanya Bapak Ibu sesuai dengan format yang diminta di RPP itu keluar semuanya, tinggal Bapak Ibu copy saja bagiannya, tinggal pindahkan ke format. Nanti peta yang sebagai saya materi tinggal Kalau misalnya belum lengkap nanti ada perintah nanti di bawahnya oleh AM mau nggak saya buatkan seperti ini. Kalau misalnya Ibu mau ya silakan diklik saja. Apa? Nah ini sudah saya bagikan di grup itu. Jangan semuanya. Nah ini dibuatkan KPD-nya Bapak Ibu. Tambahkan lagi di perintahnya di bawahnya buatkan ubah KPD-nya dengan bergaya misalnya mendalam misalnya nanti diubah lagi KPD-nya. Sudah Bapak Ibu ya? Oke. Lanjut Bapak Ibu, selanjutnya kita membuatkan setelah materi sudah ada, tinggal kita buatkan bagaimana cara kita materi itu kita sampaikan kepada anak-anak, yaitu dengan menggunakan presentasi. Oke. Ini kami kasih satu aplikasi AI namanya, kita pakai Gamma saja yang sederhana aja Bapak Ibu. Kita harap sudah selesai ini, kemudian silakan buka lagi, tambahkan lagi teksnya, silakan dibuka Gamma AI lewat Google itu. Ini Bapak Ibu pentingnya, kenapa saya di awal tadi itu kita mengautentikator akun kita, karena sebagian besar aplikasi AI itu Bapak Ibu memerlukan email. Nah, kebanyakan kita pakai itu biar selaras dengan akun kita pakai akun belajar ID saja. Ibu boleh login dengan menggunakan akun belajar ID.
silakan pilih work seperti ini. Nanti apa yang kalian buat itu ini silakan. Kemudian klik generate. Nah, klik materi dasar yang Bapak Ibu. Silakan dipilih modelnya seperti apa. Bisa Bapak Ibu kalau sudah jadi ini visualnya silakan Ibu pilih mau yang mana, yang hijau yang apa itu maksudnya. Kemudian klik dua. Ini dua ya. Ya maksudnya kan hasilnya itu Bapak Ibu yang mana pilihnya. Sudah yang minimalis kita sudah pakai ambil ini mau. Kemudian klik dua. Nanti kan pilih yang bisa. Sudah ya. Ya, sudah. Ya, dipikirkan coba. Oke, sudah. Oke, ini tampilannya Bapak Ibu. Ini tampilannya kalau dibuatkan nah seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah. Bahasa Inggris materi kan tuh. Ibu tak lupa tadi di pengaturan di atasnya tadi itu sudah Bapak Ibu. Sudah seperti ini tampilannya. Kita lebih cepat Bapak Ibu. Ya. Kalian titik 3. Silakan diekspor. Silakan diekspor. Oh, pakai share saja. Di share. Sudah diklik share, kemudian ada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Kemudian pindahkan kursornya di sini di ekspor ini. Ekspor. Kemudian silakan pilih PowerPoint. Pilih, Ibu mau jadikan PDF boleh, PowerPoint boleh. Klik PowerPoint saja Bapak Ibu. Lalu diunduh. Ini tulisannya Wahegron. Nah, ada? Bukan Wahegron. Namanya Wahegron. Ini Bapak Ibu. Nah, apa yang dikatakan oleh Bu Anu tadi benar. Wahegron itu Bapak Ibu peralihan dari puisis yang dulunya puisis sekarang berganti namanya Wahegron. Apa artinya ini buat? Puisis is now Wahegron. Nah itu maksudnya. Puisis sekarang jadi Wahegron. Nah, silakan diklik ini Bapak Ibu. Wahegron ini merupakan media banyak juga bisa menggunakan untuk asesmen, bisa juga untuk presentasi. Nah, Wahegron ini sudah bekerja sama dengan akun pelajar ID. Ketika kita menggunakan akun pelajar ID, maka fasilitas yang diberikan oleh Wahegron itu akan semakin banyak. Jadi silakan Bapak Ibu login menggunakan
akun belajar ID. Dan seperti ini Bapak Ibu. Ini maksudnya mata pelajaran yang Bapak Ibu bisa memilih bisa memilih lebih dari satu mata pelajaran yang ada kaitannya. Soalnya nanti akan berpengaruh dengan yang ditampilkan oleh AI. Tinggal moderator sudah ngomong tinggal 13 menit ini. Saya minta tolong Bapak Ibu semua yang kita kerjakan ini nanti dikumpulkan jadi satu. Ya, sampai di situ. Atau lainnya. Kemudian buat, silakan dibuat. Apa yang ingin Anda Nah, buat? ini ada beberapa bagian, ada penilaian, ada presentasi analisis kita. Karena ini kita buatkan untuk penilaian, jadi kita buat pilih penilaian. Bisa buat dari yang Ini maksudnya Bapak Ibu, ada yang dibuat dengan menggunakan formatnya sudah kita download, kemudian kita isi soalnya, tinggal kita upload. Ada yang dihasilkan dari AI, kita tinggal kasih besarnya saja. Kemudian ada yang dibuat dari awal. Kita coba yang dari awal saja dulu Bapak Ibu. Ya. Setelah dibuat dari awal, kemudian di situ ada pilihannya Bapak Ibu. Atau pilih jenis pertanyaan untuk menambahkan pertanyaan. Misalnya, nanti cari yang belakang. Misalnya pilih pilihan ganda. Ya, Bapak Ibu, itu bagus. Mana? Sudah Bapak Ibu? Sudah tampilannya seperti ini? Nah, silakan Bapak Ibu tulis apa pertanyaan yang Bapak Ibu mau. bisa sih Pak, kan ini tergantung sih, jadi begini. Bagus bina diri itu bagus. Tinggal memilih misalnya pilihan ganda, yang singkat, menyebabkan. Kayak ikut pelatihan kalau kementerian agama ada tentang sistem. Wisis ke kantor. Nah, opsinya kita ada 4 Bapak Ibu. Silakan diklik, ada plus di situ. Bisa ditambah. Bisa ditambah Bapak Ibu. Nah, jadi opsi 5. Tambah kapan? Ya, paling nyaman nih Pak, misalnya cari aja materinya. Ini nanti udah diunggah. Nanti Sudah Bapak Ibu, ya, kita coba dulu yang manual Bapak Ibu. Nah, nanti kita coba yang langsung jadi. ya. Ini paling dari itu deh nih. Main game itu yang model games. Sudah Bapak Ibu? Nah, di paling atas itu Bapak Ibu, misalnya kalau Bapak Ibu pengen taruh poinnya, nanti silakan dipilih poinnya berapa, 1, 2, 3, 4. Ya tergantung dari tingkat kesulitan soalnya misalnya. Waktu pengerjaannya nanti untuk pengerjaannya silakan dipilih ya. Contoh buat Dan semuanya. Kemudian setelah itu silakan disimpan. Silakan disimpan soalnya. Silakan dipilih dulu jawabannya yang benar dulu. Pilih jawabannya yang benar, kemudian silakan disimpan soalnya. Ini ada checklistnya di atas ini Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya jawabannya lebih dari 1, saya jawabannya lebih dari 1, di sini kan 1 jawaban benar. Kalau misalnya jawabannya beberapa, misalnya kali kayak di sini dulu beberapa jawaban, nanti baru ada Ibu klik berapa di sini jawabannya. diklik. Kalau dua. Ya misalnya di sini kan 1 jawaban benar, klik 1. Misalnya kalau jawaban
Sudah Bapak Ibu ya? Kemudian silakan disimpan. Nah, sudah seperti ini Bapak Ibu? Sudah? Nah, kalau Bapak Ibu mau tambahkan soal, silakan tambahkan soal lagi. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau yang penting soalnya mengarah seperti ini, nanti tambahkan add seminar question AI. Nanti AI akan buatkan soalnya menyerupai soal ini, tapi mendekati. Tidak soal. Kita pakai, ini sudah, misalnya nih, saya ulang. Ini kan tampilannya soalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita pengen tambahkan soal lagi, nanti kita input soalnya, nanti tinggal tekan tambahkan soalnya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menambahkan soal ini, menyerupai soal ini dengan materi yang sama, tinggal ditambahkan nanti add seminar question AI, artinya biar AI yang membuatkan soalnya. Nah, ini dibuatkan oleh AI Bapak Ibu. Nah, nanti disimpan perubahan. Simpan perubahan. Nah, ini kan sudah dibuatkan tadi soal kita buatkan satu. Nanti dibuatkan soal yang menyerupai soal ini. Misalnya kita masih butuh soalnya, klik lagi. Nanti dibuatkan lagi. Nanti dibuatkan lagi soal yang menyerupai, itu beda-beda. Sudah Bu ya? Nah, sampai di sini sudah. Terus kalau sudah, silakan disimpan. Simpan soalnya. Sudah simpan soalnya. Nanti ada nama, maksudnya nama dari soal itu, maksudnya soal STSK apa ke itu maksud saya. Berikan nantinya, misalnya silakan klik mainkan sekarang.
Nah, mainkan sekarang ini ada dua mode. Ada mode klasik. Mode klasik itu artinya siswa itu langsung mengerjakan secara langsung tanpa harus dikontrol oleh guru. Ada mode guru yang memimpin, misalnya soal pertama sudah selesai, dilanjutkan soal kedua, guru yang mengkondisikan. Kita pilih maksudnya. Kita coba saja yang ini saja Bapak Ibu ya, nanti bisa Bapak Ibu pilih guru yang memimpin misalnya. Ya, sudah posisi ini Ibu Mas. Mainkan sekarang. Ya, mainkan. Main cepat. Ya, klik main cepat. Nah, ini sudah posisinya. Ya, Ben. Oke, ini tampilannya Bapak Ibu. Ini tampilannya. Nanti bisa dengan dia punya scan. Misalnya kita suruh scan bisa pakai HP. Kalau nggak bisa pakai scan bisa dikirim linknya. Share ke saya nah, share ke sama kalau mungkin saya tak pilih topi itu kan nggak mau mestian topi Nah, ini untuk teman-teman kita yang sudah hadir di Bapak Ibu. Pakai HP juga bisa Bapak Ibu. Oke ini. Ya, soalnya agama kita kira ada di sana enggak? Ini yang mana yang dibagi ya di atas atau di bawah? Sama sering itu Bu. Nah, link kiri. Nah, ini tampilan seperti ini Bapak Ibu. Kita bisa mengontrol anak-anak yang sudah terhubung. Ini maksud saya. Kita bisa mengontrol sudah berapa siswa yang terhubung, baru kita bisa mulai nantinya. Iya, karena yang pakai misalnya di saya Bapak Ibu.
dia dapat. Memang seperti itu desainnya, sampai cepat dia dapat. Habis 30 detik soalnya sudah tidak bisa dijawab. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Makanya tadi saya katakan itu bisa disetting di apa namanya? Setting ya. Di atasnya tadi itu waktu pengerjaannya. Ini kita setting hanya 30 detik saja. Jadi sampai cepat dia dapat. Tapi kalau nantinya pada saat di implementasi bisa dirubah soalnya tergantung kesepakatan kita. Oke, bisa Bapak Ibu ya, karena ini saya tadi kita pakai mode guru sebagai pemimpin, maka soal itu tidak bisa dilanjutkan oleh siswa sebelum dilanjutkan di sini. Lanjut ya. Nah, kontrol lanjut sampai berarti. Boleh bilang salah. Sudah Bapak Ibu ya, kita lanjutkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu, sama sini semuanya. Yang game ya Pak. Waktunya sedikit itu. Nah, maksud saya fiturnya semua ditampilkan sekali-kali. Kan ini yang klasik toh. Ini yang satu lagi gitu kan. Oh, saya tidak masuk belajar dulu. Oke, kita lanjutkan saja Bapak Ibu ya. Alat bukti kita sudah bisa apa namanya? Oh, kita sekolah saya tadi. Nah, nanti kita selesaikan dulu dan kita lihat sekarang. Yang bisa bersuara. Nah, di sini guru itu bisa mengontrol waktunya untuk mempercepat, memperlambat di sini juga. Ya. Misalnya kalau sudah ada waktunya ya, kan kalau saja bersuara itu. Ini udah salah. Kucingnya bersuara. Pak Meo, saya kucing lah. Ya, karena Bapak Ibu, kenapa seperti itu? AI itu jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu. Soal yang dibuatkan itu dicek dulu. Ada di situ misalnya dicek soalnya per itemnya sudah benar apa enggak. Ini di bawah saya klasik di bawah saya Ada di game deh. Benar, Pak Edi gantiin. Game nih. Apa nih? Tapi Bean ada soal agama tuh. Nah, ini laporannya. saya masih jawab 1 2. Apa ya? Saya di jualan lain ini kan Dimas. Dimas reading lain STA. Miring. Nah, ini jawabannya, ini rankingnya misalnya yang benar Senin bukan benar 6 di sini presentasinya poinnya, karena kenapa ditaruh per 6, karena poinnya tadi itu ditambah 1 poin per soal. Jadi seperti ini yang dikerjakan, ada yang tercepat juga. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini tentang nanti kalau Bapak Ibu sudah selesai misalnya bisa mendownload hasilnya. Dan bisa malas untuk dinilai di sini, bisa di download hasilnya kemudian diperiksa secara manual. Itu Bapak Ibu. Karena saya anggap tidak ada pertanyaan, sudah jelas. Ketiga apa namanya? Dari kita merancang pembelajaran, kemudian membuat presentasi serta membuat media asesmen, itu alhamdulillah sudah kita coba secara bersama-sama menggunakan kecerdasan artificial. Nah, sebelum kami tutup Bapak Ibu, karena ini yang namanya kecerdasan artificial itu
Nah, ini yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, bahwasanya kecerdasan artifisial itu tidak menggantikan manusia, tetapi manusia itu bisa memanfaatkannya tanpa harus mengganti yang tidak bisa. Karena semakin lama kalau kita lihat ini di negara-negara berkembang itu seperti Cina itu, kecerdasan artifisial itu sangat berkembang sekali. Jangan sampai hal itu menggantikan posisi manusia. Oleh karena itu tetaplah kita untuk mengupgrade ilmu kita, paling tidak di bagian kecerdasan artifisial. Nah, sebelum kami tutup, ada sedikit kami kasih ini hasil ini. Teman-teman kita berkreasi luar biasa ini. Sebelum kami sampaikan materinya, sudah banyak sekali yang berkreasi. Ada kami lihat kemarin di postingannya Paden ya, yang mau izin Paden untuk kami tampilkan ini. Ya, beliaunya sudah ahli sekali menggunakan KA ini. Wih, lewat aplikasi ini kasih pindah kan Paden? Ada tulisan bawah Cici, cician.
bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat khusus saya sebagai pribadi dan sebagai Bapak Ibu secara umumnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bapak narasumber yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa untuk hari ini. Saya pribadi jika tidak hadir untuk hari ini maka saya akan merasa rugi sekali. Baiklah Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Bapak pemateri tadi sangat luar biasa, itu tentang membuat media pembelajaran lewat aplikasi AI yang namanya DeepSeek. Kemudian membuat materi pembelajaran yaitu lewat Gamma. Kemudian membuat asesmen pembelajaran yang menggunakan Bayground. Sangat luar biasa sekali. Terima kasih Bapak pemateri. Baiklah.